Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 129 30.000 detektif. Baiklah kalau begitu. Fang Qiu mengangguk dengan lembut setelah berpikir sebentar, lalu mengambil spanduk sutra. Momen selanjutnya. Tepuk tangan meriah. Pro tua semua memberikan tepuk tangan meriah. Di samping. Advertisement. Terlepas dari rasa hormat, Cao Ze tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan mengintip Han Zhen di sebelahnya pada saat yang sama. Sementara itu, Han Zhen tampak sangat frustrasi sekarang. Adegan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak ingin melihat sekali lagi, dia hanya berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia tahu itu, dia telah kehilangan hari ini. Sama sekali tidak membantu bahwa ia memiliki satu suara lebih banyak daripada Fang Qiu dalam daftar dokter yang tersenyum. Bisakah suara dibandingkan dengan spanduk sutra? Sebagai seorang dokter resmi, dia telah bekerja di rumah sakit begitu lama, dia menghabiskan 1 minggu penuh untuk mendapatkan satu suara lebih banyak daripada Fang Qiu yang menghabiskan 1 hari dalam seminggu untuk layanan klinik. Biarkan di sepanjang spanduk sutra yang dia tidak berani impikan. Spanduk sutra. Advertisement. Itu sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Apalagi dalam dirinya yang bisa dibandingkan dengan Fang Qiu. Dia hilang. Segera. Berita bahwa Fang Qiu menghabiskan hanya 1 sore untuk mendapatkan 50 suara pada daftar dokter yang tersenyum tersebar di seluruh rumah sakit seperti angin bertiup. Begitu berita itu menyebar, semua orang di rumah sakit terkejut. 50 orang, dalam 1 sore. Bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan aturan di dalam, 50 suara mungkin bukan masalah besar, tetapi untuk orang dalam di rumah sakit, mereka tahu betul bahwa setiap suara pada daftar dokter yang tersenyum sangat sulit diperoleh. Beberapa orang bahkan tidak bisa mendapatkan suara sebanyak itu dalam sebulan, biarkan sepanjang hari. Tapi Fang Qiu melakukannya. Tapi tentu saja. Banyak orang tidak ingin percaya pada data mengerikan seperti itu. Advertisement. 50 orang, bagaimana mungkin? Dia hanya asisten dokter, bisakah dia menemui 50 pasien sehari? Dan itu baru sore. Bahkan jika dia bisa melihat 50 pasien, apakah semua orang harus memilih dia? Ini sangat palsu. Pemalsuan semacam ini pasti akan merusak reputasi rumah sakit, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, rumah sakit harus memeriksanya. Di mana-mana di rumah sakit. Beberapa dokter muda yang masih bertugas, semuanya merasa sangat kesal. Tapi kemudian, berita lain membuat semua orang diam. Fang Qiu diberi spanduk sutra oleh seorang pasien. Mendengar beritanya, semua dokter muda begitu tercengang sehingga tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Di dalam, mereka semua cemburu sekali. Spanduk sutra, itu masalah besar. Mereka tidak perlu mendapatkan spanduk sutra bahkan jika mereka bekerja keras selama bertahun-tahun. Saat berita menyebar, suara-suara yang meragukan Fang Qiu perlahan memudar, komentar takjub muncul satu demi satu. Pada waktu bersamaan, dan tepat setelah Cao Ze mendengar berita itu, ia melaporkan spanduk sutra Fang Qiu kepada Shen Chun. Dia terdengar agak bersemangat ketika melaporkannya, dan Shen Chun juga memberikan pujian kepada Fang Qiu dengan senang hati. Di kantor direktur. Setelah mendengar laporan dokter, Su Mudong, yang baru saja membaca file, segera mengangkat kepalanya dan menatap dokter yang datang untuk melapor dengan mata terbuka lebar, mata bundar, dan bertanya, apakah seorang pasien mengirimi Fang Qiu sehelai sutra spanduk? Ya, itu baru saja terjadi. Dokter tersenyum dan mengangguk. Baik. Su Mudong meletakkan file-file itu di tangannya, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, seorang pahlawan keluar dari masa mudanya, Shen Chun benar tentangnya. Setelah ini, para dokter senior di rumah sakit kami mungkin perlu bekerja lebih keras. Kehilangan seorang pemuda yang bahkan tidak menyelesaikan kuliah, itu akan sangat memalukan, hahaha. Di sisi ini, ketika berita bahwa Fang Qiu memperoleh 50 suara dalam daftar dokter yang tersenyum hanya dalam 1 sore dan diberi spanduk sutra dari seorang pasien yang tersebar di sekitarnya. Fakta bahwa Han Zhen mendapat 1 suara lebih banyak daripada Fang Qiu dalam daftar dokter yang tersenyum tersapu di bawah karpet oleh semua orang. Ada 1 suara perbedaan antara bekerja selama sehari dan bekerja selama seminggu. Apakah ada yang perlu dibicarakan tentang hasil ini? Terlebih lagi, suara pada daftar dokter yang tersenyum bahkan tidak bisa dibandingkan dengan spanduk sutra. Tidak peduli berapa banyak suara yang tidak dapat dibandingkan dengan spanduk sutra. Bahkan para dokter yang telah bekerja bertahun-tahun di rumah sakit dan mendapatkan ratusan dan ribuan suara tidak bisa mendapatkan spanduk sutra. Bisakah Han Zhen mendapatkannya? Tentu saja tidak. Ketika insiden spanduk sutra berkembang, sekarang seluruh rumah sakit tahu bahwa seorang jenius masuk ke rumah sakit kali ini,
yaitu Dr. Xiao Fang dari ortopedi. Di sisi ini, ketika semua orang di rumah sakit membicarakan hal ini, Fang Qiyu, yang menjadi pusat perhatian semua orang, telah diam-diam meninggalkan rumah sakit. Dia berjalan di jalan. Fang Qiyu menggunakan teleponnya dengan kepala rendah, seperti sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, Detektif Dain. Fang Qiyu menghentikan langkahnya, berdiri di sana selama beberapa detik dan membaca pengantar di halaman web di teleponnya. Lalu dia sedikit mengangguk, mengangkat kepalanya dan berjalan maju dengan langkah cepat. Dia menggunakan teleponnya untuk mencari di agen detektif sekarang. Dia harus mencari tahu sesuatu terlebih dahulu. Kemudian Fang Qiyu berjalan ke bank tidak jauh dari sekolah dengan langkah cepat, dan mengambil 50.000 yuan dari rekeningnya. Kemudian dia naik taksi dan bergegas ke agen detektif bernama Dain. Agen detektif Dain. Itu terletak di sebuah desa di kota di bagian utara kota Jiangjing. Meskipun ada gedung-gedung tinggi di sini, mereka semua tampak agak tua. Sudah puluhan tahun sejak mereka dibangun. Mungkin itu karena mereka sudah tua dan usang, harga perumahan di sini cukup rendah, pekerja migran di dekatnya akan menyewa penginapan di sini, menyebabkan aliran pejalan kaki yang tinggi di desa ini. Ada juga banyak salon, makan malam, restoran cepat saji, dan kios buah di jalan terdekat. Dia tiba di salah satu gedung. Fang Qiyu mengeluarkan teleponnya dan memeriksa lokasi agen detektif, lalu melangkah ke dalam gedung. Lantai 3 di gedung ketiga. Mungkin itu karena bangunan itu sudah tua, tidak ada lift di dalam, dan tangga sangat sempit, membuatnya merasa muram. Mengapa agen detektif berada di tempat seperti ini? Fang Qiyu bergumam pada dirinya sendiri sambil menaiki tangga. Seperti yang diharapkan orang normal. Agen detektif yang dapat ditemukan di internet dan menerima komentar yang baik, harus mendapatkan banyak bisnis dan uang. Tapi tempat ini jelas tidak terlihat kaya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia segera menyerah berusaha menemukan jawaban. Lagi pula dia ada di sini. Dia perlu melihatnya sendiri. Dia baru saja sampai di lantai 3. Fang Qiyu dapat melihat dua karakter yang ditulis oleh cat merah terang di dinding, Dain. Kedua karakter itu tidak dalam bentuk yang benar, seolah-olah orang itu tidak menggunakan template saat mencetak karakter, tetapi hanya menulis dengan santai di dinding. Dan karena menggunakan terlalu banyak cat, tetesan cat merah mengalir, membuat dinding putih tampak mengerikan seperti karakter yang ditulis dengan darah dalam film horor. Di sebelah karakter, ada panah, menunjuk ke sisi kiri. Fang Qiyu tidak ragu dan berjalan langsung ke tempat panah menunjuk. Dalam beberapa langkah, dia melihat pintu tertutup. Ada tanda of angle tergantung di atas pintu. Agen detektif Dain. Ketuk-ketuk-ketuk. Fang Qiyu mengetuk pintu. Retak. Pintu tiba-tiba membuka sendiri dengan suara lembut. Dia melangkah ke kamar. Ada ruang luas di depannya. Tidak ada tirai atau sofa di kamar, tidak ada di dalamnya. Hanya ada meja ganda antik dan bangku persegi di ruangan itu, seorang pria muda duduk di bangku. Dia mengenakan satu set pakaian modis, dan memperbaiki headphone musik yang trendy. Apakah kamu detektif? Fang Qiyu mengerutkan kening dan bertanya. Menyaksikan perabotan yang tidak harmonis di ruangan itu, dia bingung dan mulai kehilangan kepercayaan pada agensi. Pria muda itu melirik Fang Qiyu dengan cepat. Disinilah seorang amatir. Tolong duduk. Pria muda itu meletakkan headphone dan memberi isyarat kepada Fang Qiyu untuk duduk. Fang Qiyu duduk tanpa ragu-ragu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pria muda itu menegakkan tubuhnya dan bertanya pada Fang Qiyu sambil menatapnya dari atas ke bawah. Aku ingin kamu melihat seseorang, semuanya terjadi sejak lahir hingga sekarang. Fang Qiyu berkata. Pekerjaan besar. Pria muda itu meraih tangannya dan mendorong kertas dan pena di atas meja ke arah Fang Qiyu. Tolong tuliskan nama dan informasi lainnya. Fang Qiyu mengambil pena itu. Dan dia menuliskan sebuah nama. Wei Dong. Alamat, bukaan jembatan Guangming di bagian barat kota. Ya, nama yang baru saja ditulis Fang Qiyu adalah milik pasien terakhir yang dilihatnya di rumah sakit. Dia melihat namanya di slip pendaftaran, dan Fang Qiyu ingat semua informasi pribadinya. Dia selesai menulis. Kemudian Fang Qiyu mengembalikan kertas itu kepada pemuda itu. Pria muda itu meliriknya dengan cepat, lalu mengerutkan kening. Menilai dari informasi yang baru saja ditulisnya, Wei Dong ini tampaknya adalah seorang pria tunawisma. Tapi untuknya, sama sekali tidak sulit untuk melihat pria tunawisma. Tetapi karena betapa mudahnya itu, dia agak bingung. Apa yang sebenarnya ingin kamu ketahui? Pria muda itu bertanya lagi. Dia tidak bertanya apa hubungan antara klien dan target, meskipun dia penasaran, dia tidak bisa bertanya tentang ini karena sikap profesional. Bahkan jika dia perlu melihat seekor semut, dia akan segera melakukannya selama dia dibayar.
Hal terburuk yang akan dia lakukan adalah mempertanyakan mental klien di dalam hatinya. Aku butuh semua catatan perilaku pria ini sejak kelahirannya hingga sehari sebelum kau memberikan hasilnya padaku, semuanya. Fang Qiu berkata lagi. 30.000 yuan. Pria muda itu mengatakan kepadanya harga secara langsung, dan berkata, 20.000 untuk uang muka, lalu bayar sisanya ketika Anda mendapatkan informasi. Lalu dia menambahkan, jika kamu pikir ini terlalu mahal, pikirkan betapa sulitnya mengumpulkan begitu banyak informasi. Fang Qiu mengangguk. Jumlahnya mendekati apa yang dia harapkan. Berapa lama untuk mendapatkan hasilnya? Fang Qiu bertanya. 10 hari. Pria muda itu berpikir sejenak dan berkata. Bam! Fang Qiu mengeluarkan 30.000 yuan dari 50.000 yuan yang ditariknya dari bank dan menghancurkannya di atas meja. Kemudian dia menuliskan nomor teleponnya di atas kertas. Aku akan kembali 10 hari kemudian. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berdiri dan hendak pergi. Pria muda itu terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan Fang Qiu. Sial! Bung ini harus menjadi generasi kedua yang kaya. Apakah dia ini kaya? Dan sangat bodoh. Tunggu. Pria muda itu menghentikan Fang Qiu dan bertanya, bukankah kita perlu menandatangani kontrak atau sesuatu? Saya mungkin mengambil uang Anda dan melarikan diri, atau menyangkal seluruh kesepakatan. Maukah kamu? Fang Qiu berhenti dan berbalik untuk melihat Lemak, lalu tertawa dan berkata, selain itu, kamu tidak bisa lari dariku. Intimidasi dalam kata-katanya mengejutkan pria muda itu. Baru setelah Fang Qiu pergi dia menyadari. Brengsek, aku baru saja diancam oleh orang tolol. Pria muda itu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tapi dia cukup terintimidasi oleh apa yang dia katakan. Kamu beruntung bertemu dengan seorang pria dengan reputasi dan efisiensi yang baik seperti aku, atau kamu akan menderita kerugian besar dengan emosimu. Pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu menyimpan uang itu. Apakah Fang Qiu bodoh? Tentu saja tidak. Dari saat dia melangkah ke dalam ruangan dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang praktisi seni bela diri. Jika dia adalah seorang praktisi seni bela diri maka dia harus mendapatkan beberapa keterampilan. Tetapi seorang praktisi seni bela diri ingin melarikan diri dengan uangnya. Benar-benar lelucon. Dia meninggalkan agen detektif. Kemudian dia naik taksi ke sekolah. Alasan mengapa dia melakukan upaya besar untuk menemukan agen detektif untuk melihat Wei Dong adalah untuk mengetahui apakah apa yang dikatakan Wei Dong ketika dia merawatnya benar atau tidak. Jika itu benar, maka uang dalam kartu banknya dapat digunakan dengan cara yang benar. 30.000 yuan banyak, tapi itu sepadan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 130 Fang Qiu Yukrip. Dia kembali ke sekolah. Fang Qiu secara acak mengambil sesuatu untuk dimakan di kantin. Sudah lewat jam 8 malam ketika dia kembali ke asramanya. Di kamar asrama, Zhou Xiaotian, Sun Hao dan Zhu Benzeng semua berbaring di tempat tidur masing-masing, membaca sesuatu tentang keterampilan medis dan belajar tentang dasar pengobatan Tiongkok. Mereka melakukannya untuk ujian di kelas besok. Advertisement. 3 minggu telah berlalu, besok adalah hari evaluasi dan seleksi terakhir untuk kompetisi pengetahuan dasar pengobatan Tiongkok. Kali ini 9 peserta akan dipilih di seluruh sekolah. Jadi mereka bertiga bertekad untuk mencoba yang terbaik, bahkan jika mereka tidak dapat dipilih, mereka harus mengalahkan yang termuda. Tapi mereka mungkin terpilih jika mereka mengalahkan yang termuda. Pukul 8 keesokan paginya. Semua siswa kelas 3 berkumpul di kelas. Qiao Mu muncul di kelas tepat waktu dengan setumpuk kertas ujian. Begitu Qiao Mu muncul, semua siswa segera mengunci mata mereka pada kertas di tangannya. Semuanya, perhatian. Qiao Mu berjalan ke mimbar, lalu tertawa dan berkata, ini adalah ujian terakhir, aku tahu semua orang siap untuk itu. Advertisement. Selain itu, aku ingin memperingatkan kalian sebelumnya, tes ini terkait dengan nilai akhir, jika kamu lulus tes ini, kamu akan lulus ujian akhir kursus ini. Mata semua orang berbinar tiba-tiba. Apa ketakutan terbesar para mahasiswa? Gagal dalam ujian akhir. Menurut apa yang baru saja dikatakan Qiao Mu, lulus ujian ini berarti lulus ujian akhir. Ini membuat para siswa benar-benar bersemangat. Selain itu, tidak hanya hasil tes ini terkait dengan nilai akhir, tetapi juga terkait dengan rencana magang mereka. Apakah kalian percaya pada dirimu sendiri? Menonton wajah semua orang yang bersemangat, Qiao Mu langsung berteriak. Iya nih. Jawaban keras mereka mengguncang atap. Setelah berteriak, banyak dari mereka berbalik dan memandang Fang Qiu dengan antisipasi. Semua orang tahu tentang tes ini. Advertisement. Semua orang bekerja keras untuk mempersiapkannya. Bagaimana mereka bisa rela kalah ketika mereka semua kalah dari Fang Qiu terakhir kali?
Setelah mempersiapkan begitu lama, mereka harus dipilih kali ini. Baik. Qiaomu mengangguk puas, lalu membagikan kertas ujian. Durasi tes ini adalah 60 menit. Dan ujian dimulai sekarang. Tepat setelah pesanan Qiaomu, semua orang mulai menulis dengan penuh semangat. Semua orang membaca pertanyaan dengan hati-hati dan menuliskan jawabannya dengan cepat. Qiaomu perlahan berkeliling. Melihat mereka menuliskan jawaban, dia mengangguk dengan sangat puas. Itu terlihat seperti mereka semua bekerja keras dalam 2 minggu terakhir. Tentu saja merupakan kepuasan terbesar guru bahwa siswa mau belajar keras. Setelah jalan-jalan, Qiaomu kembali ke mimbar dan memandang Fang Qiyu. Pada saat ini, Fang Qiyu masih membaca dan menjawab pertanyaan dengan tenang, seperti dulu. Dia terlihat agak santai, tetapi dia menulis dengan sangat cepat. Anak ini belum berubah sedikit pun. Dengan kapasitasnya, dia pasti bisa masuk ke kompetisi. Dia bahkan lulus ujian terberat, ini akan mudah baginya. Memikirkan tentang itu, Qiaomu tidak bisa membantu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia menjadi emosional ketika dia ingat Fang Qiyu masih mendapat lebih dari 80 pada tes yang paling sulit. Banyak siswa mengangkat kepala mereka sesekali, hanya untuk menemukan Qiaomu sedang menatap Fang Qiyu, menunjukkan kepercayaannya yang besar pada Fang Qiyu. Menonton ini, para siswa yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri pada tes ini, tiba-tiba menjadi lebih kompetitif, ingin mengalahkan Fang Qiyu dalam hal ini. Anda bisa melakukan ini. Aku juga bisa. Jika tes itu seperti sungai bergolak bagi mereka dan mereka harus melawan arus, maka Fang Qiyu seperti pintu gerbang menuju kesuksesan berdiri di hulu sungai. Ikan itu perlu melompati gerbang, mereka yang membuatnya bisa menjadi naga. Fang Qiyu cepat. Mereka lebih cepat. Namun, tes itu terlalu sulit. Bahkan jika mereka memiliki keberanian dan tekad untuk melawan arus, mereka tidak bisa mempercepat. Melihat kembali pada Fang Qiyu. Dia masih menuliskan jawaban dengan tenang, pertanyaan demi pertanyaan. Waktu berlalu. Setengah jam segera berlalu. Pada titik ini, semua orang berpikir keras tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi Fang Qiyu tiba-tiba berdiri. Dengan kertas ujian di tangannya. Pada saat ini, semua orang berhenti menulis. Mereka tercengang dan menatap Fang Qiyu. Apa yang kamu lakukan? Menyerahkan kertas lagi. Bapak. Qiao, aku sudah selesai. Fang Qiyu berjalan menuju mimbar dan menyerahkan kertas itu kepada Qiaomu. Keparat. Semua orang tidak bisa menahan kutukan di hati mereka. Dia benar-benar menyerahkan kertas lagi. Dia cepat terakhir kali. Dia masih cepat kali ini. Selain itu, tes kali ini sangat sulit. Sisanya melihat kertas Fang Qiyu yang penuh jawaban, lalu melihat kertas mereka, dan ternyata mereka belum menyelesaikan setengah dari pertanyaan. Sekarang juga, semua orang terdiam. Mereka telah bekerja keras selama 2 minggu penuh tetapi pada akhirnya, Fang Qiyu masih bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Fang Qiyu, kamu benar-benar. Anda sombong yang tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Semua orang terlalu frustrasi untuk mengomentarinya. Mereka tidak pernah melihat Fang Qiyu belajar keras di masa normal, lalu bagaimana dia bisa begitu pintar. Mendadak, semua jenis tangisan dan ratapan rendah bergema di kelas. Setelah Fang Qiyu menyerahkan kertas itu, dalam perjalanan kembali, ketika dia melewati Zhou Xiaotian, dia melihat Zhou Xiaotian memutar matanya, lalu dia berkata dengan suara rendah, kamu. Fang Qiyu tersenyum lebar pada Zhou Xiaotian. Itu tampak seperti senyum polos, tapi itu sebenarnya sarkastik. Zhou Xiaotian terluka parah lagi. Di mimbar, Qiaomu mengambil kertas yang baru saja diserahkan Fang Qiyu, dan meliriknya, lalu mengangguk dan meletakkan kertas itu dengan puas. Jenius. Dia memang jenius. Dia pasti bisa dipilih ke dalam kompetisi dengan kelas ini. Tetapi di sisi lain, Fang Qiyu kembali ke meja dan mengeluarkan Canon dalam Kaisar Kuning, di bawah meja, lalu mempelajari buku itu di sudut ruang kelas saja. Setelah Fang Qiyu menyerahkan kertas, sisa kelas segera menyerah berjuang untuk tempat pertama, kemudian fokus pada berjuang untuk tempat kedua. Mereka pasti tidak bisa mengalahkan Fang Qiyu. Karena mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka memutuskan untuk pergi ke tempat kedua. Tempat kedua mungkin tidak terdengar bagus, tetapi mereka benar-benar akan terlihat bagus ketika mereka masuk kompetisi. Semua orang menundukkan kepala dan terus menulis dengan ide ini di benak mereka. Segera. 1 jam telah berlalu. Waktu sudah habis. Letakkan pena Anda. Qiaomu, yang telah mengamati dari mimbar sepanjang waktu, membuka mulutnya tiba-tiba. Begitu dia memberi perintah, itu mulai menjadi bising di kelas segera. Para siswa semua menangis dan meratap, saling memandang, mereka secara mengejutkan menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang menyelesaikan tes.
Menilai dari kecepatan mereka, mereka bahkan tidak bisa memenangkan tempat kedua. Dalam komplain yang pahit, semua kertas diserahkan. Setelah semua orang menyerahkan kertas mereka, mereka semua menatap Fang Qiyu yang sedang membaca di sudut. Ini, sialan ini. Mengapa aku akhirnya menjadi teman sekelasnya? Apakah dia bahkan manusia? Semua kritik yang tak terucapkan bergema di hati mereka. Mereka pasti tidak akan mengikuti tes dengan Fang Qiyu lagi, itu terlalu memalukan. Dalam suasana suram. Setelah mengumpulkan semua kertas, Qiao Mu mengatakan sesuatu untuk mencerahkan suasana, kemudian memulai kelas. Tes ini membuat banyak dari mereka kesal. Tapi mereka semua tetap semangat dan mendengarkan pelajaran dengan hati-hati ketika Qiao Mu memulai kelas. Kelas sudah berakhir. Qiao Mu meninggalkan ruang kelas dengan kertas, dan berkumpul dengan guru-guru lain yang mengawasi ujian. Tes ini, pada dasarnya itu bisa selesai dalam sehari. Tentu saja, sekolah telah mempersiapkan sebelumnya dengan baik. Untuk menghindari tes bocor, setiap kelas memiliki kertas tes yang berbeda, tetapi tingkat kesulitannya sama. Kursus hari ini telah berakhir. Setelah kelas mereka, Fang Qiyu, Zhou Xiaotian, Sun Hao dan Zhu Benzeng pergi bersama. Mereka berencana untuk memiliki sesuatu di kantin kemudian kembali ke kamar asrama mereka. Di tengah jalan, mereka berempat berjalan melewati Gunung Yaowang. Mereka bertiga berbicara tentang pertanyaan dalam tes dan seberapa cepat Fang Qiyu menyelesaikannya. Fang Qiyu, yang tidak bergabung dengan diskusi, melihat sekeliling. Ketika dia memandang Gunung Yaowang, dia melihat seorang profesor tua membawa sekelompok siswa untuk mengidentifikasi tumbuhan di Gunung Yaowang. Fang Qiyu sedikit terkejut ketika dia mengenali profesor tua itu. Profesor Ma Wengxuan. Dia adalah salah satu dari 50 master, dia sangat berpengetahuan, selain mengetahui pengobatan dialektik dari beberapa penyakit normal dan beberapa penyakit lain yang sulit, dia juga sangat pandai jamu. Dia adalah salah satu profesional top yang berspesialisasi dalam pemahaman dan penerapan ramuan Cina, dan dia diberikan banyak penghargaan penting. Di sisi ini, apakah itu Profesor Ma? Tiga orang yang berbicara tentang ujian, terganggu oleh pertanyaan Fang Qiyu, berbalik dan memandang Gunung Yaowang. Apakah Profesor Ma benar-benar membawa murid-muridnya dalam kunjungan lapangan? Sun Hao tampak terkejut. Profesor Ma sangat baik. Zhu Benzeng sangat cemburu. Kenapa dia tidak memilihku? Tuan Ma, muridmu yang sebenarnya ada di sini. Zhou Xiaotian menangis. Hanya jika kita bisa mengikuti master, maka kita akan melakukan yang lebih baik dalam ujian. Sun Hao menghela nafas dalam-dalam. Ya, jika aku bekerja lebih keras saat itu, aku akan menemukan tuanku sekarang. Zhu Benzeng menyesal telah menulis di seluruh wajahnya. Adik laki-laki. Zhou Xiaotian memandang Fang Qiyu dengan wajah sedih dan berkata, apakah kamu benar-benar tega melihat kami menderita seperti ini? Sun Hao dan Zhu Benzeng menatap Fang Qiyu pada saat yang sama. Maksudnya sederhana. Mampukah dia menjelaskan kepada mereka tentang membaca Canon dalam Kaisar Kuning selama 20 kali? Mereka pikir akan mudah untuk membacanya 20 kali, tetapi itu terlalu sulit untuk dipahami. Fang Qiyu tidak tahan dengan mereka, bertanya, berapa kali Anda membacanya? Sekali. Zhu Benzeng merasa malu, lalu menambahkan. Aku membacanya secara intensif, aku tidak hanya meliriknya. Saya juga. Sun Hao berkata. Aku juga membacanya dengan sangat intensif. Zhou Xiaotian juga berkata. Baik. Fang Qiyu merenungkan, menganalisis situasi. Mereka selesai membaca Canon dalam Kaisar Kuning dalam seminggu. Dilihat dari itu, mereka cukup pekerja keras. Karena Canon dalam Kaisar Kuning bukanlah buku yang bisa kamu pahami hanya dengan membacanya dengan kasar. Selain itu, mereka memang sangat pekerja keras minggu ini. Dia berhenti berpikir. Baiklah, aku akan menemukan sesuatu untuk kalian. Fang Qiyu mengangguk dan berkata. Mendengar apa yang dia katakan. Wajah sedih mereka menghilang sepenuhnya. Adik kecil, Anda benar-benar penyelamat hidup kita. Sun Hao tampak sangat tersentuh, berkata, kamu membuatku menangis. Percayalah padaku, aku akan selalu ingat apa yang kamu lakukan untuk kami. Ya, kamu membuat kami menangis. Zhe Benzeng dan Zhou Xiaotian keduanya mengangguk. Fang Qiyu seperti, di mana robekannya? Kenapa kalian tidak kembali dulu? Aku ingin pergi ke perpustakaan. Sambil berbicara, Fang Qiyu berbalik ke arah lain dan pergi. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum, lalu kembali ke asrama dengan gembira. Fang Qiyu tidak pergi ke tempat lain tetapi langsung ke ruang baca di perpustakaan, dan dia melihat Su Miaolin. Saat ini, Su Miaolin sedang memilah-milah buku-buku di meja yang dikembalikan siswa lain. Halo,
Tuan Su. Fang Qiu menyambutnya dengan hormat. Kamu di sini. Su Miaolin menatap Fang Qiu, lalu melanjutkan memilah buku-buku. Ya. Fang Qiu berjalan dan membantunya, lalu dia bertanya sambil menyortir buku-buku, Mersu, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda, di sekolah kami, selain dari Anda, apakah ada guru mengesankan yang dipelajari dengan baik yang tidak diketahui orang?